Hai, saya Foni, penulis buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia dan buku Pedoman Lengkap Soft Skill, kunci sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan mengidentifikasi kendala, permasalahan, kebutuhan implementasi program, pengembangan bisnis, dan kebutuhan peningkatan kinerja yang membutuhkan pembekalan kompetensi melalui pelatihan. Ada 4 tahapan analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, mencari sumber potensial untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menentukan kebutuhan kompetensi. Dan yang keempat, mengusulkan solusi pelatihan. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama, mencari sumber potensial untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Ada 7 sumber potensial untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama, tingkat internalisasi visi, misi, nilai-nilai, dan strategi organisasi yang merupakan kompetensi inti organisasi. Apakah sudah terinternalisasi dengan baik dalam perilaku kerja karyawan? Apabila belum, maka dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Yang kedua, laporan permasalahan kinerja di unit kerja, misalnya penurunan produksi, penurunan penjualan, peningkatan biaya, dan berbagai kendala lainnya dalam proses bisnis. Apabila kendala-kendala tersebut disebabkan oleh kesenjangan kompetensi, maka dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Yang ketiga, implementasi sistem. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apabila belum, maka dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Yang keempat, job description. Apakah persyaratan jabatan yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas dalam job description sudah dipenuhi. Apabila belum, maka dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Yang kelima, penilaian kinerja. Dari hasil penilaian kinerja dapat diidentifikasi apakah ada kompetensi yang belum dipenuhi, yang mengganggu peningkatan kinerja. Apabila ada, maka dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Yang keenam, catatan karyawan, misalnya rekam karir, pendidikan, dan pelatihan. Apakah ada kompetensi ataupun pelatihan yang belum dipenuhi. Apabila ada, maka dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Yang ketujuh, hasil asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi biasanya diperuntukkan bagi karyawan yang akan dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan biasanya membutuhkan tingkat kemahiran kompetensi tertentu. Apabila tingkat kemahiran kompetensi yang dimiliki oleh karyawan saat ini masih belum memenuhi tingkat kemahiran yang dipersyaratkan pada jabatan yang akan diduduki, maka dapat diidentifikasi adanya kebutuhan pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Tahap kedua, mengumpulkan data. Data untuk analisis kebutuhan pelatihan dapat diperoleh melalui 9 metode. Yang pertama, dengan melakukan rapat dengan unit kerja terkait. Yang kedua, melakukan survei dengan kuesioner. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, melakukan pengamatan langsung di lapangan. Yang kelima, meminta usulan pelatihan dari berbagai unit kerja. Yang keenam, melakukan focus group discussion atau FGD. Yang ketujuh, dengan mengumpulkan data dari laporan perusahaan. Yang kedelapan, dengan mengumpulkan data dari hasil penilaian kinerja. Dan yang kesembilan, mengumpulkan data dari hasil asesmen kompetensi. Tahap ketiga, menentukan kebutuhan kompetensi. Kebutuhan kompetensi ditentukan berdasarkan kendala dan permasalahan yang ditemui di pekerjaan dan di unit kerja. Yang kedua, berdasarkan orangnya, dan yang ketiga, berdasarkan jabatannya. Tahapan yang keempat, mengusulkan solusi pelatihan. Solusi pelatihan harus disusun berdasarkan prioritas yang disusun berdasarkan aspek efektivitas dan aspek efisiensi. Aspek efektivitas artinya memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi karyawan di dalam pekerjaannya dan di dalam unit kerjanya. Aspek efisien artinya dapat membekali karyawan dengan waktu dan biaya yang minimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa solusi pelatihan
terbaik berdasarkan prioritas, yaitu prioritas pertama adalah pelatihan-pelatihan teknis yang secara langsung dapat membantu karyawan untuk menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan di pekerjaannya dan di unit kerjanya. Pelatihan prioritas kedua adalah pelatihan umum yang akan membekali karyawan untuk pengembangan diri dan pengembangan karirnya di masa yang akan datang. Demikianlah pembahasan mengenai analisis kebutuhan pelatihan. Pastikan organisasi Anda melakukan analisis kebutuhan pelatihan untuk mendapatkan solusi-solusi pelatihan terbaik yang secara efektif dan efisien bermanfaat bagi karyawan untuk secara langsung dapat menyelesaikan kendala dan permasalahan di pekerjaannya dan di unit kerjanya, serta dapat memberikan pengembangan diri dan pengembangan karir di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai